Apa aja perbedaan dari Audio Technica M20X, M30X, M40X, dan M50X? Kita akan review perbedaannya. Hari ini kita kedatangan tamu deretan headphones dari Audio Technica ya. Ini ada seri M20X, M30X, M40X, dan ini yang terakhir M50X. Jadi M series ini adalah line headphones profesional dari Audio Technica yang memang pasarnya itu untuk para profesional di bidang sound engineering atau mungkin editing gitu ya. Jadi kalian pernah penasaran nggak sih kenapa M series ini dibikin berseri-seri sebenarnya ya, dari 20 ke 50 ya. Nah, terus perbedaannya apa aja? Video hari ini kita akan fokus untuk comparing 4 seri headphones ini. Sebelum kita lihat perbedaannya, baik kalau kita lihat persamaannya dulu ya. Dari keempat seri ini gitu ya. Ini mereka sama-sama jenisnya over ear dan close back. Ya, kita coba lihat aja. Ini close back ya. Close back, terus ini over ear. Nah, kita coba aja langsung mungkin dipakai aja ya ini ya. Untuk lihat apakah ya benar-benar over ear. Ini yang satu misalnya, terus yang satunya ini fix ya, ini over ear juga semuanya. Ini contoh aja gitu ya. Terus semuanya mengcover telinga dengan baik, terus belakangnya memang tertutup semua. Jadi close back headphone ini buat isolasi yang baik untuk suaranya karena dapat memblokir suara dari luar, dan juga suara dari headphonesnya juga tidak terdengar keluar. Terus keempat headphones ini juga semua menggunakan kabel satu sisi di bagian kanan ear cup. Jadi karena memang ada juga headphones yang punya dua ya. Satu kabel ini membuat lebih simpel aja sih. Jadi bagian leher ini nggak ada halangan kabel yang berlebih, nggak jiret gitu ya. Terus terkait dengan kabel, 2 dari 4 headphones dari Audio Technica ini, yaitu yang 40X sama 50X, ini bisa diganti kabelnya atau replaceable atau detachable ya. Ini kan nggak ada kabelnya, ini nanti harus dipasang gitu. Jadi sama ini juga. Nah, ini ada jacknya ini untuk kabelnya ya. Jadi detachable. Ya, terus keempat headphones ini juga selain punya jack 3,5 mm juga dilengkapi dengan snap-on adapter 6,3 mm. Terus 3 dari 4 headphones ini yaitu M30X, 40X, dan 50X itu foldable atau bisa ditekuk ya. Ini nanti seperti ini tekuknya gitu. Ya kayak gini, nanti tergantung lipatannya lebih kecil mana gitu ya. Hal ini memudahkan kalian ketika akan menyimpan headphone ini ya. Selain bisa ditekuk, keempat headphone ini sama-sama bisa di-adjust ya bagian ear cup-nya, bisa naik turun gitu untuk menyesuaikan telinga atau bentuk kepala. Dari spesifikasi dan target keempat headphones ini juga sama-sama untuk kebutuhan studio recording, tracking, mixing, dan monitoring ya, semacam itulah ya. Dari segi driver, ini yang 20X, 30X, dan 40X itu sama-sama menggunakan driver dengan ukuran 40 mm, nanti beda sendiri yang ini ya. Gitu. Dari segi desain juga ini terlihat sama ya dari keempat lini headphones ini gitu ya. Ada lambang di ear cups-nya, ini lambangnya sama semua, nanti ada lambang Audio Technica di bagian close back ear cup-nya. Terus earpads-nya, ini earpads-nya juga empuk banget ya ini. Empuk, sama-sama empuk dan nyaman untuk digunakan. Terus headbands-nya juga sama-sama ada busanya sedikit gitu, empuk juga untuk di kepala. Terus ada juga tulisan dan lambang Audio Technica-nya gitu. Ini dilapisi tekstur semacam tekstur kulit gitu lah ya. Jadi nyaman ketika digunakan gitu ya. Secara umum sih material dari keempat headphones ini sama ya, plastik gitu, didominasi plastik. Terus bagian yang bisa dinaik turunkan ini nanti lebih ke logam gitu. Oke, itu tadi persamaannya ya. Sekarang kita mulai untuk perbedaannya. Jadi perbedaan yang pertama mungkin dari user target atau konsumennya dulu. Untuk user target dari setiap unit, walaupun secara umum keempat headphones ini bisa untuk kebutuhan studio seperti mixing atau tracking, tapi masih ada sedikit perbedaan user targetnya ya. Hal ini terkait dengan spek dan sound quality dari setiap headphones-nya. Oke, kita mulai dari yang paling kanan ya, M20X ini. Untuk M20X ini
Targetnya sih untuk lebih ke beginner yang butuh studio headphones dengan budget yang murah ya. Tapi kualitasnya lebih baik dibanding headphones merek lain yang kadang itu over di bass atau kurang fit ya gitu. Jadi kalau untuk mixing itu kurang maksimal, jadi malah susah untuk mixingnya nanti untuk kalian gitu. M20X ini belum bisa dibilang perfect sih untuk mixing, tapi better banget dibanding headphone sejenis di range harga yang sama. Untuk M30X dan 40X ini saya rasa lebih bagus ya untuk mixing karena clarity-nya lebih bagus, terus lebih flat juga, jadi terasa lebih detail. Jadi untuk mixing benar-benar bisa netral untuk menentukan sound dan juga itu lebih akurat nantinya. Jadi targetnya bukan lagi beginner tapi sudah ke arah profesional. Tapi ya memang kalian harus merogoh kocek lebih dari yang M20X ini karena lebih mahal ya. Karena kalau yang M20X ini nanti di harganya masih di bawah 1 juta, sekitar 600. Tapi kalau yang ini M30X dan 40X ini udah sampai 1 jutaan. Tapi saya rasa kalau sudah di ranah profesional 1 jutaan itu masih bisa dibilang affordable ya. Karena memang harus lebih bagus dari segi speknya. Untuk yang M50X ini secara umum bekerja lebih baik dan bagus untuk pekerjaan studio mixing karena memang lebih menekankan mid dan high yang lebih bagus dari 40X ya. Jadi overall sound quality-nya akan lebih exciting gitu. Jadi lebih clear, lebih detail, lebih akurat. Jadi sepertinya profesional memang harus punya yang 50X ini sih. Jika memang hasil mixing atau trackingnya mau lebih maksimal lagi. Harganya juga akan lebih mahal ya, menyentuh 2 jutaan. Untuk kenyamanan, walaupun sama-sama bisa dibilang nyaman untuk dipakai dalam waktu mungkin yang lama ya, tapi masih ada sedikit perbedaan dari keempat headphones ini. Terlebih terkait dengan build quality dari setiap headphones-nya. M20X dilihat dari segi budget ini yang cukup berbanding lurus ya dengan build quality yang ditawarkan. Di antara 4 headphones ini, M20X ini yang masih terasa sangat plastik rasanya. Kalau kita pakai dan gerak-gerakan sentuh-sentuh itu masih kayak rasanya tuh plastik banget gitu ya. Kadang masih ada suara krek-kreknya gitu ya. Terus ini juga masih ada kabel yang terekspos ya. Jadi kayak rasanya tuh nggak rapi aja gitu. Ketika dipakai ini feel-nya masih terasa enteng ya. Ini malah saya rasa keentengan untuk headphones profesional. Jadi kurang sedikit mantep lah. Jadi masih kurang rapet juga di telinga gitu ini. Nggak jepit banget. Jadi kalau dari segi kenyamanan earpads, tapi ini enak ya. Ini earpadsnya empuk, jadi ketika dipakai lama itu enak di telinga. Oke, kita lanjut ke M30X ya. Ini masih ada sih beberapa yang di 20X masih terlihat juga di M30X ya. Seperti ini kabelnya masih terekspos juga, jadi kurang rapi. Rasanya juga ini masih cukup plastiki juga ya. Rasanya masih banyak plastiknya, terus jadi segi feel ini juga, tapi ini feel-nya cukup rapat ya. Ini ketika saya pakai misalnya kanan mana, oh nih, nah ini lebih jepit ya, lebih jepit di telinga kalau dibanding yang 20X ya. Terus ini rasanya juga nggak banyak krek-krek dibanding yang 20X, jadi ada upgrade-nya sedikit lah kalau dibanding yang M20X. Kita lanjut ke 40X ya. Ini yang 40X dari segi build quality jelas lebih baik dari 2 seri sebelumnya ya. Kabelnya ini udah nggak ada kan ya, ini nggak ada yang terekspos, jadi lebih rapi. Terus rasanya ini lebih solid aja, ini agak lebih berat ya dibanding 2 sebelumnya, lebih berbobot. Dan ketika dipakai ini juga lebih rapat, ya lebih rapat ini, lebih isolasinya lebih bagus nanti. Mantap. Oke, kita lanjut ke terakhir yang M50X ya. Ini kalau dari pegangannya udah beda ya. Ini M50X ini terasa paling mahal dibanding 4 seri sebelumnya. Plastiknya ini walaupun masih bahannya plastik, cuma ini plastiknya tebel, juga ini rasanya berat ya. Langsung kayak headphone mahal gitu, kelihatan banget lah. Walaupun bahannya sama-sama plastik ya, gitu. Jadi terasa lebih solid, udah gitu juga rapi, nggak ada kabel yang sliweran gitu. Ini pantas sih kalau dari segi build quality dibilang paling mahal karena memang dari looknya aja udah kelihatan. Terus ini ketika dipakai ini juga rapat dan benar-benar mengisolasi telinga ya. Ini benar-benar over ear. Juga ini nyaman banget earpadsnya ini nyaman banget di telinga. Oke, sih mantap. Terus yang mantap juga dari M50X dari perbedaannya ini satu-satunya
seri M yang punya pilihan warna gitu ya. Ini dibanding yang ini. Jadi yang ini kan cuma hitam. Ini masih ada putih sama kayaknya mint green gitu deh. Jadi enak sih, ada pilihan warna. Perbedaan dari keempat headphones ini juga terlihat dari kabelnya ya. M20X dan M30X. Ya, ini miring. Ini jenis kabelnya ini yang non detachable ya. Jadi nggak bisa dicopot. Jadi sudah satu paket ke sini lah, satu paket dengan headphones-nya gitu. Ini dapat kabel sekitar 10 feet atau 3 meter ya. Cukup panjang ya. Tapi agak repot ya kalau misalnya yang rusak itu kabelnya. Wah, itu kan agak repot, untuk servisnya agak repot. Nah, kalau yang 40X dan 50X ini, nah ini detachable ya. Ini kalau awal nanti bisa dilepas, nggak akan ada langsung kabel yang tertancap seperti ini. Nah, ini detachable, bisa dilepas dan dicopot, bisa dicopot dan dipasang gitu ya, sesuai keinginan. Nanti defaultnya sama, ukurannya nanti yang 3 meter untuk kabelnya, tapi ada tambahan coil kabel atau yang spiral inilah ya. Gini, ini panjangnya ukurannya nanti sekitar 1,2 sampai 3 meter gantung di jembreng-jembrengkan gitu ya. Gitu. Terus khusus yang M50X ini, nah ini dapat spesial karena jumlahnya nanti akan dapat 3. Ada 3 kabel, yang 3 meter biasa, terus dapat yang ini coil yang spiral gitu, terus juga dapat tambahan yang ini yang lebih pendek nanti. Gitu. Yang biasa yang lebih pendek lagi. Jadi memang kabelnya lebih banyak ya kalau yang 50X. Dan terkait kabel juga dapat ini pouch yang lumayan ya, dari 30X, 40X dan 50X itu nanti dapat pouch gini. Wah, asik ya. Untuk nyimpen kabelnya kayak, atau bahkan bisa untuk nyimpen headphones-nya ketika ditekuk, karena yang ini kan nggak bisa ditekuk ya. Ngapain dapat pouch? Ya, nanti yang dapat pouch yang bisa ditekuk. Oke, kita masuk ke perbedaan dari sound quality-nya ya. Tadi saya sudah coba pakai keempat headphones-nya untuk dengerin lagu yang sama ya. Ini saya temukan untuk M20X ini saya rasa cukup bagus ya untuk mixing, tapi kelasnya entry level. Jadi lebih fokus untuk enhance low frequency performance. Jadi efeknya masih terasa ngebass, jadi agak kurang clear sama detail gitu kalau mungkin nanti dibanding dengan yang lain. Untuk M30X ini jelas lebih terasa clear dibanding yang M20X ya, karena ini fokus di enhance mid range-nya, jadi terasa lebih balance dan detail, baik itu untuk low sama mid-nya. Jelas ini lebih sangat membantu ketika untuk kebutuhan mixing atau tracking. Lebih akurat lagi di range semua frekuensi, baik itu low, mid, atau high. Lebih natural aja, clear dan detailnya ini bagus banget, apalagi separasi suaranya. M50X ini pakai driver yang lebih besar daripada ketiga seri sebelumnya ya. Ini kan 40, ini 45 mm driver. Jadi bedanya itu yang bedanya 50 sama 40X itu nanti bassnya lebih deep dan responsif. Jadi didinginnya lebih enjoy, baik untuk studio mixing, dan ini recommended juga untuk kalian yang hobi DJ ya, gitu. Perbedaan dari keempat headphones ini juga bisa dilihat dari putaran ear cup-nya ya. Jadi yang M20X dan M30X ini misalnya bisa diputar 15 derajat ke dalam dan keluar. Jadi ke dalam, keluar. Nah, ini kayak gini putarnya. Ini bukan ke sini, tapi gini ya putarannya. Nah, ini 15 derajat. Jadi memang cukup terbatas gitu ya. Dari 2. Terus yang M40X ini, nah, ini agak berbeda ya. Ini ke dalam 15 derajat, tek, ya segini. Tapi keluarnya nyok 90 derajat ya. Nah, ini nanti enak ketika nanti ditaruh atau dikalungkan gitu kan, bisa gini ya. Enak gitu, jadi nggak ganjel gitu ya. Terus yang M50X ini juga cukup berbeda karena nggak cuman 15 derajat, 90 derajat, gitu. Ini bisa dua-duanya. Nah, kenapa ini cocok untuk DJ ya kayak ini mungkin ya. Nanti kalau nggak bisa ditaruh di pundak itu lebih enak gitu ya. Ini bisa dua-duanya 90 derajat. Itu sih dari putarannya, perbedaannya. Oke, itu tadi persamaan dan perbedaan dari keempat headphones dari Audio Technica itu, dari M20X sampai M50X ya. Dari review kali ini kalau menurut saya sih
keempat headphone ini cocok ya untuk urusan monitor studio. Tapi memang tergantung budget dan kualitas suara yang mau kamu cari. Kalau misalnya poin utamanya adalah murah, misalnya untuk pemula dan baru mau masuk, kalian bisa ke M20X ya, karena masih affordable banget. Kalau kalian cari yang masih affordable, tapi clarity dan overall sound quality-nya bagus, kalian bisa ke M30X ya. Ini harganya juga masih ya nggak beda jauh lah dengan ini gitu kan. Terus kalau kalian yang mau suaranya flat, terus natural, enak dipakai mixing dan sehari-hari misalnya untuk drum elektrik atau casual listening gitu ya, nanti mungkin lebih baik ke yang 40X, kabelnya kan juga bisa dicopot pasang, kalian bisa ganti kalau nggak cocok, jadi lebih enak pakai M40X. Yang paling premium dengan spek dan sound quality paling bagus, drivernya lebih besar ya, 45 mm sendiri, soundnya lebih flat, baik itu bass, vokal, dan separasi suara juga lebih akurat. Nanti kalian bisa pilih yang M50X karena ini juga recommended banget buat kalian para DJ ya, karena para DJ minimal untuk kalian bisa pakai yang M50X ini. Oke, itu tadi perbedaan dari headphones Audio Technica M20X sampai M50X ya. Semoga cukup mencerahkan bagi kalian lagi cari headphones untuk kebutuhan studio atau editing ya. Itu bisa dipilih sesuai budget dan kebutuhan soundnya. Nanti link pembeliannya akan saya taruh di deskripsi untuk segera kalian check out. Thank you buat kalian yang sudah setia menonton. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan juga share video ini. Saya pamit, bye bye. PR banget ya. Susah belajar lagi.